wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin rahimakumullah, Allah menciptakan manusia dengan kesalahannya. Kesempurnaan, kesucian hanya milik Allah. Selama sebagai manusia, walaupun imannya tebal, ilmunya tinggi, tetap ada peluang untuk berbuat salah. Tidak ada yang steril dari dosa. Coba angkat tangan di sini, siapa yang tidak punya dosa? Atau yang dosanya sedikit, Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz, bulan Ramadan ini nyaris tanpa dosa. Itu teh dosa, Pak berkata begitu. Kenapa dosa? Surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa diri paling suci, bersih dari dosa. Tidak boleh. Bahkan Bapak, dalam ibadah pun kita tidak boleh merasa paling taat, paling hebat. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah ikut pelatihan khusyuk, sholat saya jadi khusyuk. Yang jadi pertanyaan, Akang tahu dari mana sholatnya sudah khusyuk? Itu kan rumah dekat rel kereta api. Kalau sedang sholat kereta api lewat nggak kedengaran. Eta mah torek bapaknya, bukan khusyuk. Jadi pokoknya malah kita, apalagi di hadapan Allah, harus merasa diri serba kekurangan, Bapak ya. Nah, bagi orang-orang yang banyak dosa, bahkan melakukan dosa besar, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ada kabar gembira ini Pak bagi orang-orang berdosa, Pak ya. Di surah 39 ayat ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, sampaikanlah Muhammad kepada hamba-hamba Allah nih. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas atas diri mereka, melakukan banyak dosa, bahkan dosa besar. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Apakah ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Tidak ada. Di sini ada kalimat semua, termasuk syirik. Bagaimana di surah An-Nisa ayat 48? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain itu. Artinya menurut surah An-Nisa, bila seseorang meninggal dengan membawa dosa syirik besar, maka Allah tidak akan ampuni selamanya di neraka. Bagaimana kalau dia punya banyak kebaikan, rajin mengaji, rajin sholat? Di surah 39 ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh jika kamu menyekutukan Allah, hapus amalan kamu. Kebaikannya dihapus oleh Allah kalau meninggal membawa dosa syirik besar. Jadi kalau ada orang yang banyak dosa, tidak sempat bertobat, terbawa mati, namun di dalam matinya ada sedikit keimanan, maka iman yang sedikit ini pasti akan dapat balasan. Suatu saat nanti setelah mendekam di dalam neraka akan diampuni oleh Allah. Namun Bapak jangan merasa tenang. Atau kalau begitu mah tenang, kalau ujung-ujungnya ke surga. Sehari di sana 1000 tahun, bukan 24 jam. Dan nanti itu orang disebut jahannamiyun. Kalau di dunia mantan nafi, mantan ahli jahannam. Dan nanti di surga di tingkatan paling bawah. Bagaimana Pak Ustadz nanti pas ke surga? Malu sama ahli surga yang sudah lebih dulu. Di sana sudah tidak ada keburukan Bapak. Ari kata saat teh kemari mau asa bau tutung. Tidak akan ada yang seperti itu Pak ya. Nggak akan ada di surga Mas. Semua keburukan sudah dicabut Bapak. Jadi sekali lagi, kembali ke surah 39, Allah mengampuni semua dosa asal bertobat, kembali ke jalan Allah sebelum nafas di tenggorokan, walaupun itu dosa yang paling besar yaitu syirik. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Ampunan dan kasih sayang Allah atau rahmat Allah
terbagi dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum Allah berikan untuk semua makhluk. Bahkan manusia yang paling bejat pun diberi rahmat ampunan oleh Allah. Misalnya pada saat sekarang di bulan Ramadan, di 10 terakhir, ada orang yang sedang berzina, Pak. Nah, orang yang berzina ini diberi rahmat gak oleh Allah? Diberi. Salah satunya apa? Tenaga. Kalau nggak punya tenaga nggak akan bisa berzina, Pak. Diampuni tidak oleh Allah? Diampuni. Allah tidak nyuruh malaikat tuh cekek tak anu berzina. Tidak begitu, Pak. Diampuni oleh Allah. Ini dijelaskan di surah 18 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbukal ghafur dzur rahmah. Rabb kamu Maha Pengampun, memiliki rahmat yang sangat luas. Rahmatnya mendahului murkanya. Lau yu'akhiduhum bima kasabu. Kalau Allah menghukum manusia semua karena perbuatannya, karena dosa-dosanya, tidak ada rahmat Allah, tidak ada ampunan Allah, la ajjala lahumul azab, maka Allah segerakan azab untuk mereka. Berbohong dihukum, curang langsung dihukum. Apa yang terjadi? Habis, Pak, makhluk hidup di atas bumi, karena semuanya berdosa. Jadi Allah tidak lakukan itu, Pak, ya. Inilah rahmat dan ampunan Allah yang umum. Nah, bagi kita ada rahmat ampunan yang khusus. Ini yang harus kita kejar, Pak. Harus kita raih. Ampunan yang khusus ini dan rahmat yang khusus bagi orang-orang yang melakukan sebab-sebab datangnya rahmat. Nanti ampunannya di dunia, di alam kubur, dan nanti di akhirat, Bapak. Sementara yang umum hanya di dunia, itu pun cuma sedikit. Kita butuh ampunan Allah, Pak. Karena apa? Dosa itu kalau tidak ada ampunan Allah, ada sanksi. Dan sanksinya 3 kali. Di surah 9 ayat 101. Sanu'adzibuhum martain. Kami akan siksa mereka 2 kali. Summa yuraduna ila azabin azim. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat besar. Jadi disiksanya berapa kali, Pak? 3 kali, Pak. 2 kali dan azab yang besar. Itu yang ketiga. Yang 2 kali di dunia dan di alam kubur. Azab yang besar nanti di neraka. Bila seseorang di dunia dapat musibah, kesusahan, penyakit dan sebagainya, itu bisa sebagai hukuman dari Allah. Namun itu yang terbaik. Itu yang terbaik, Pak. Daripada nanti di neraka. Bapak kalau dikasih pilihan oleh Allah, dihukum mending di dunia, mending di neraka. Ya, di dunia bahagia apanya, keinginannya begitu, di akhirat masuk surga, ya begitu, Pak, ya. Namun ketika orang beriman dapat kesusahan, bisa saja itu sebagai hukuman karena dia berbuat zalim. Dan itu yang terbaik, Pak. Dalam hadis, kalau Allah menghendaki baik seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan untungnya orang beriman, dengan kesusahannya di dunia, dosanya berkurang. Bukan tidak mungkin dosanya habis, Pak. Bila dosa habis di dunia, maka nanti di akhirat tidak ada lagi urusan siksa. Adapun untuk orang kafir, walaupun di dunia susah, tidak akan mengurangi siksaannya. Makanya kita beruntung jadi orang beriman. Bapak, kalau nanti ada orang yang baik, sakitnya lama, lalu Bapak menyaksikan proses sekaratnya mengerikan, Bapak tidak boleh suudzon. Dosa naon yang menikitu-kitu teuing, kumaha engke di alam kubur. Jangan begitu, Pak. Itulah cara Allah membersihkan dosanya, Pak. Masuk ke alam kubur. Yang zalim berat, Pak. Alam kubur itu lebih dahsyat dari dunia. Di dunia sehebat apapun musibah, penyakit, kalau sudah meninggal beres. Yang batuk juga sudah meninggal mah tidak batuk lagi, Pak. Dicoba aja, Pak, ya. Nanti di alam kubur dipukul, itu pemukulnya, Pak, gunung bisa hancur, Pak. Sekali dipukulkan ke gunung. Namun jeritannya hanya didengar oleh selain jin dan manusia. Ini rahmat Allah, Pak. Kita tidak mendengar jeritan yang dikubur. Kalau bisa mendengar, stres, Pak. Bahkan bisa pingsan. Nggak akan ada orang yang mau tinggal dekat kuburan, Pak. Enak mah judi, bobogohan di kuburan, Pak. Berarti tidak mendengarkan siksaan kubur, Pak, ya. Itu. Yang lebih berat lagi nanti di akhirat di neraka. Untuk itu, Bapak, kita butuh ampunan Allah. Nah, sekarang kesempatan, Pak. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, perbanyak kebaikan. Di surah 11 ayat ke-114,
Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa. Bila Bapak Ramadan yang sedang kita jalani ini Pak, sampai akhir Pak, dosa kita tidak terhapus, maka inilah salah satu golongan yang didoakan dilaknat oleh malaikat. Di dalam hadis Pak, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, Allah melaknat orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan namun dosa tidak terampuni. Kata Nabi, amin. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mendapat gelar Ar-Ruhul Amin, yang mengaminkan Rasulullah SAW, yang mendapat gelar apa? Al-Amin. Artinya apa? Doa ini dikabul Pak. Siapa Pak ini Pak yang menjalani Ramadan tapi dosa tidak terampuni sehingga didoakan terlanat? Kemungkinan pertama yang tidak puasa Ramadan. Ini udah jelas Bapak ya, udah jelas kan puasa Ramadan itu wajib. Bapak-bapak nih, Ramadan teh di Pasar Baru teh penuh. Ayah ibu-ibu. Nah, Ramadan penuh Pak, tawaf lantai hiji, lantai 2 sampai ka luhur. Geus di luhur kan turun lagi Pak. Lang-langan Pak, aya mie kocok dengan cendol. Buka we Pak. Geus kitu teh ngajak batur, geus tong ribut ku urang ditraktir. 10 orang ditraktir, dosanya MLM tapa. Dia dapat dosa dapat dari 10 lagi. Dan itu tidak bisa dikodok. Itu dosa yang berat. Ini udah jelas Pak ya, tidak saum Ramadan, saum wajib. Yang kedua kemungkinannya nih harus hati-hati. Saum Ramadan namun tidak mengantarkan kepada ketakwaan. Kan disyariatkannya saum itu supaya menjadi orang bertakwa. Sementara salah satu faktor utama seseorang mendapat ampunan takwa Pak. Di surah 8 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, intajtanibu intattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, ya ja'alakum furqana, maka Allah akan memberikan furqan. Apa furqan? Kemampuan untuk membedakan hak batil. Kemampuan untuk membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Itu orang bertakwa diberi itu Pak oleh Allah. Yang berikut, wa yukaffir ankum sayiatikum, dihapus kesalahan. Dan yang berikut, wa yaghfir lakum, diampuni dosa. Luar biasa Pak. Takwa. 3 keuntungan menurut ayat ini. Furqan, dihapus kesalahan, kafarah, dan magfirah, ampunan. Jadi ketika kita saum Ramadan kita tidak sampai kepada ketakwaan, tidak akan dapat ampunan. Bapak, Ibu, di bulan Ramadan itu ada 3 amalan pokok yang balasannya menghapus dosa yang lalu. 1, saum. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang saum Ramadan dengan dasar iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, dosa-dosa yang telah lalu dihapus. Yang kedua, qiyamul Ramadan. Apa qiyamul Ramadan? Tarawih. Saum Ramadannya sebulan, berarti tarawihnya juga sebulan. Alhamdulillah Pak, di sini masih banyak masjid yang mengalami kemajuan Pak, kemajuan saf. Yang tadinya 10 jadi 5 Bapak ya. Di sini masih banyak Pak, luar biasa Pak ya. Jadi semangat tarawih, jangan sampai di awal semangat kadituna tarawih Pak tantong gitu Pak ya. Kemudian Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar. Sekarang malam keberapa? Nah, 24 kata. Jadi sekarang malam genep kata pemerintah. Kalau kata Muhammadiyah ganjil. Jadi tiap malam bisa ganjil Pak ya. Tiap malam mah. Sekarang ganjil kata ini, nah itu Pak ya, tiap malam. Bapak-bapak bersyukur yang bisa siang malam Bapak ya. Kalaupun tidak bisa siang malam, pokoknya sempatkan untuk ke masjid. Itu tak Bapak. Bagi ibu-ibu yang tidak memungkinkan untuk ke masjid, tidak apa-apa, hidupkan malam di rumah. Tapi bukan bikin kue. Tingkatkan ibadah ritual Bapak Ibu ya. Kenalah bikin kue mah gampang beli Bapak. Itu. Tingkatkan ibadah ritual. Nah, 3 amalan ini beres Ramadan, jadi orang bertakwa. Yang saum itu kan tidak hanya menahan tidak makan tidak minum, tapi menahan juga tidak berbuat dosa. Begitu Pak. Beres Ramadan, tidak mencela, tidak gibah, tidak sombong. Wah, luar biasa Pak. Ketika tergelincir pada perbuatan buruk, kembali ke jalan yang lurus. Kan Bapak yang bisa mengimplementasikan rumus sesama mukmin bersaudara, orang bertakwa Pak. Di surah Al-Hujurat mulai ayat ke-10. Silakan nanti Bapak lihat. Kemudian qiyamul Ramadan, beres Ramadan,
menjadi ahli tahajud. Kan ciri orang bertakwa di surah Az-Zariyat, orang yang suka tahajud, Pak. Kemudian yang terakhir, Lailatul Qadar, beres Ramadan, ahli Quran, ahli masjid. Aduh, luar biasa Bapak. Inilah Bapak ya, mudah-mudahan Pak, kita berusaha ibadah Ramadan yang sedang kita jalani ini diterima oleh Allah Pak. Bila diterima, menghapus dosa yang telah lalu. Bila seandainya Ramadan sekarang diterima, bulan Syawal nanti dosa habis Pak. Kemudian meninggal, bahagia Bapak, surga. Siap tidak Bapak-bapak? Bukan siap meninggal ya Mas, siap dari ditanyakan siap meninggal mengharulang atuh Pak. Siap diampuni dosa apanya? Gitu. Mudah-mudahan Pak harus berusaha. Namun nanti setelah Idul Fitri, Bapak jangan kepedean. Alhamdulillah di hari yang fitri ini saya kembali kepada kesucian. Apa di mana Pak? Sudah kembali kepada kesucian. Itu teh kepedean Pak, tidak boleh begitu. Kita tidak tahu Pak. Makanya berdoa para ulama dulu mas sampai 6 bulan berdoa supaya amal ibadah di bulan Ramadan teh diterima. Rabbana taqabbal minna dan seterusnya Pak ya. Makanya nanti kalau ketemu ucapan selamatnya gimana? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kamu. Gimana jawabannya? Jangan amin Pak. Walaupun ini doa amin. Sehingga assalamualaikum kan semoga kamu selamat. Assalamualaikum amin. Bukan waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu minna wa minkum. Dan semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kamu. Itu Pak. Suka ada yang nama begini, siyamana wa siyamakum. Apa artinya siam? Puasa. Puasa kami dan puasa kamu. Kete ditamani tarawehana wa tarawehakum. Atuh mau beres-beres Pak. Nges Pak, ibadah kami teh mencakup semua. Bapak coba perhatikan doa di Quran di hadis, singkat padat Pak. Terimalah amal ibadah kami, wudunya, sholatnya, rukunya. Hese atuh Pak, terlalu banyak ibadah kami. Kita teh harus hati-hati. Hadis ada gini Pak, nanti di akhir zaman ada orang umatku kata Nabi berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci. Tak berdoa itu di dalam hadis ada contohnya. Itu yang menceritakan hadis itu, ada orang berdoa masukkan ke surga yang di dalamnya ada taman, di situnya ada kolam. Diceritakan nepi ka ikan apa ya, ikan cupang misalnya imannya banyak. Tantong gitu Pak. Bapak punya anak 4, semuanya sakit, ngedoa ke Allah. Ya Allah, anak saya yang pertama tinggalnya di Jakarta, namanya Wawan, sekarang sedang flu, sembuhkan ya Allah. Yang kedua mah di Garut, namanya Dadang, itu sedang sakit perut misalnya. Pun tanya dari orang Sunda Wungkul. Tahu dah, jangan begitu Pak. Langsung saja, ya Allah, anak-anak saya yang sedang sakit, sembuhkan. Beres Pak. Begitu tak bapaknya. Tidak diutarakan pun, Pak Ustadz, Allah Maha tahu. Betul Pak, Allah tahu hati kita. Tapi Bapak nggak boleh. Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada dalam hati saya. Pokoknya begitu ya Allah. Banyak yang diceritakan. Jangan Pak. Atau Bapak dalam doa disingkat, mudah-mudahan mendapat keluarga yang samawa. Naon Pak samawa teh? Kudu pugu Pak. Suka ada di jawaban di WA, doa yang sama untukmu. Jangan begitu Pak. Siapa yang doa? Bapak sering meminta sesuatu kepada Allah. Ya Allah, doa saya mah anu kamari we ya Allah. Itu saja alhamdulillah. Enggak boleh begitu Pak. Apalagi pakai basa-basinya banyak. Tuhanku, aku tidak layak ke surgamu, tapi aku tidak kuat ke nerakamu. Ari geus sayang ka mana tuh? Eta teh ngalieureun banyak sing pugu ari doa. Baik Bapak, jadi sekali lagi nanti Idul Fitri ucapannya itu Pak. Di kita itu karena apa, ada yang minal aidin wal faizin Pak. Itu teh minal aidin wal faizin teh karena mengartikan Idul Fitri kembali kepada kesucian. Sehingga ucapannya minal aidin wal faizin. Dan artinya bukan mohon maaf lahir batin Pak. Itu teh kalimat yang sebenarnya tidak sempurna. Dari yang kembali dan yang bahagia, itu arti minal aidin wal faizin. Tapi terkadang jadi bingung Pak, minal aidin wal faizin, jadi jawaban nanti sami-sami, jadi liar dua nana itu banyak gitu. Makanya sekarang malah ganti, jangan itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, amal ibadah sekali lagi kita di bulan Ramadan ini, kita berusaha berdoa, mudah-mudahan diterima sehingga menghapus dosa-dosa kita. Kita tidak termasuk golongan yang dilaknat oleh Allah. Itu saja.
mohon maaf saya tidak jadi imam Bapak ya, suaranya seperti ini, khawatir tidak nyaman untuk makmum. Jadi alhamdulillah ada Pak Dadang gitu. Terima kasih Pak Dadang. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.